negara-negara anggota NATO bakal mengirim sekitar 40 kapal perang ke Laut Baltik pada Minggu 5 Juni. Puluhan kapal perang itu berkumpul di ibu kota Swedia, Stockholm, Sabtu 4 Juni sebelum berlayar ke Laut Baltik. Belasan negara terlibat dalam misi itu, Swedia dan Finlandia, calon anggota NATO pun ikut serta. Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvist mengatakan bahwa negaranya dan Finlandia juga akan bergabung dalam latihan tersebut. Mengatakan bahwa apa yang terjadi di kawasan dapat didefinisikan sebagai perang dingin, yang mencatat bahwa ini adalah konflik antara negara-negara otoriter dan Eropa yang demokratis. Negara-negara NATO mengirim sinyal tentang keamanan kawasan itu melalui kapal-kapal yang berkumpul di Stockholm hari ini, tambah Hultqvist. 14 sekutu NATO, 2 negara mitra NATO, lebih dari 45 kapal, lebih dari 75 pesawat, dan sekitar 7.000 personel akan berpartisipasi dalam iterasi kelima satu dari latihan utama yang berfokus pada maritim mulai 5-17 Juni. Kata NATO seperti dilansir dari Daily Sabah. Di antara peserta adalah Turki, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Latvia, Lithuania, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, Inggris, dan AS. Sementara itu, sebagai negara mitra NATO, Finlandia dan Swedia juga akan berpartisipasi dalam latihan tersebut. Kedua negara baru-baru ini mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi militer. Tahun ini, Swedia akan menjadi tuan rumah latihan Baltops 22 yang dimulai pertama kali pada tahun 1972. Baltops adalah latihan tahunan yang secara nyata menunjukkan komitmen NATO untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional dengan melatih tim pasukan internasional yang dapat dengan cepat merespons di saat krisis. Menurut aliansi tersebut, NATO menggelar latihan Angkatan Laut yang dipimpin Amerika Serikat di Laut Baltik pada Ahad 5 Juni. Latihan ini diikuti lebih dari 7.000 penerbang dan marinir dari 16 negara, termasuk Finlandia dan Swedia. Latihan Angkatan Laut tahunan bertajuk Baltops pertama kali digelar pada 1972. Latihan ini tidak ditujukan untuk menanggapi ancaman khusus apapun, tetapi NATO mengatakan partisipasi Swedia dan Finlandia dalam latihan tahunan tersebut dapat meningkatkan ketahanan dan kekuatan pasukan gabungan. Finlandia dan Swedia sama-sama memiliki sejarah panjang dan blok militer. Sebelum pemerintah mereka memutuskan bergabung dengan NATO pada Mei lalu, kedua negara tersebut berubah haluan akibat invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari. Selama beberapa tahun terakhir, Moskow telah berulang kali memperingatkan Helsinki dan Stockholm agar tidak bergabung dengan aliansi militer barat. Moskow juga memperingatkan mereka akan mengambil tindakan pembalasan jika Helsinki dan Stockholm bergabung dengan NATO. Menjelang latihan Angkatan Laut yang melibatkan 45 kapal dan 75 pesawat, pejabat tinggi militer AS mengatakan sangat penting bagi NATO untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah di Helsinki dan Stockholm. Penting bagi kami, AS dan negara-negara NATO lainnya untuk menunjukkan solidaritas dengan Finlandia dan Swedia dalam latihan ini, ujar Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley saat konferensi pers di atas kapal perang amfibi USS Kearsarge yang ditambahkan di pusat kota Stockholm. Milley berbicara dengan Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan menekankan bahwa Laut Baltik adalah perairan yang penting secara strategis menurut Milley. Laut Baltik adalah salah satu jalur laut terbesar di dunia. AS belum pernah memindahkan kapal perang sebesar USS Kearsarge setinggi 843 kaki di ibu kota Swedia, di mana kapal itu berlayar melalui jalur sempit di Kepulauan Stockholm, kata Milley. Milley mengatakan dari sudut pandang Moskow, bergabungnya Finlandia dan Swedia dengan NATO akan sangat bermasalah. Langkah ini akan meninggalkan Rusia dalam posisi militer yang sulit karena garis pantai Laut Baltik akan hampir sepenuhnya dikelilingi anggota NATO, kecuali eksklave Baltik Rusia di Kaliningrad, kota St. Petersburg dan sekitarnya. Sebagai mitra dekat NATO, Finlandia dan Swedia berpartisipasi dalam latihan Angkatan Laut sejak pertengahan 1990-an. Latihan tahunan Baltops 22 dijadwalkan berakhir di Pelabuhan Kiel, Jerman pada 17 Januari. 19 negara gelar latihan perang. NATO sampaikan ini ke Presiden Rusia Vladimir Putin. NATO telah menunjukkan kekuatan di Eropa melalui sebuah pesan yang disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Pesan NATO kepada Vladimir Putin tersirat menyusul ribuan tentara NATO dari 19 negara ambil bagian dalam latihan perang di seluruh benua. Latihan Swift Response 22 pasukan NATO di Makedonia Utara melibatkan 4.500 tentara dari AS, Inggris, Prancis, Italia, dan negara-negara sekutu lainnya, dan berlangsung dengan latar belakang agresi Rusia terhadap ekspansi negara barat yang dirasakan. NATO menggelar latihan militer serupa yang diadakan di 5 lokasi di Eropa bulan ini untuk menunjukkan kepada Finlandia apa yang akan segera mereka ikuti. Sebelumnya, Finlandia mengumumkan niatnya untuk mulai bergabung dengan fakta militer. Lebih dari 2 kali lipat kehadiran NATO di perbatasan Rusia dari 754 mil menjadi 1.584 mil.
Keputusan itu menjadi bumerang spektakuler bagi Vladimir Putin yang menginvasi Ukraina sebagian melalui ketakutan Vladimir Zelensky bergabung dengan aliansi pimpinan AS. Selama 10 hari terakhir, tentara dari Albania, Prancis, Yunani, Italia, Makedonia Utara, Montenegro, Inggris, dan AS telah mengambil bagian dalam latihan di Makedonia Utara yang mencakup lompatan parasut di beberapa lokasi di seluruh negeri. Saya pikir ini adalah demonstrasi fantastis tentang apa yang dapat kita lakukan sebagai aliansi dan kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan tempur jika diminta untuk melakukannya, dan seberapa cepat kita dapat melakukannya, ujar Mayor Jenderal Peter B. Andrisiak, seperti dikutip pikiran rakyat di Baghdad.com dari Daily Mail. Adapun tujuan dari latihan ini adalah untuk menunjukkan kemampuan operasi tempur darat yang besar untuk negara-negara anggota dan sekutu. Di sisi lain, pemerintah Rusia menuduh AS mendirikan tirai besi baru sebagai benteng pertahanan di Eropa sebagai tanggapan marah terhadap Finlandia yang mengumumkan niatnya untuk bergabung dengan NATO. Rusia sebelumnya mengancam akan menyerang seluruh negara dan konsekuensi yang paling tidak diinginkan serta akan mengambil langkah pembalasan baik teknis, militer, dan lainnya. Seorang juru bicara Inggris berkomitmen penuh terhadap kebijakan pintu terbuka NATO dan mengatakan satu-satunya perilaku yang mengancam di Eropa adalah invasi Rusia. Setelah pengumuman itu, pemerintah Rusia mengkritik bahwa penerima manfaat utama di sini adalah Amerika dan Joe Biden.